الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam ini kajian kita keempat masih bersama Nahjul Balaghah berkaitan dengan yang diungkapkan oleh Imam Ali mengenai akhir zaman. Saya harap diktat yang kita bagi masih ada di tangan antum berkaitan dengan masa depan menurut Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada ungkapan beliau bahwa kelak di akhir zaman tidak ada lagi dagangan yang paling laris seperti kalau Al-Quran diputar balikkan. Artinya Al-Quran ketika ditafsirkan, dijelaskan dengan sebenarnya, orang akan tidak lagi mendekati Al-Quran itu. Tetapi ketika Al-Quran diputar balikkan, artinya Al-Quran dirusak arti yang sebenarnya, digiring kepada pendapat-pendapat tertentu, maka itu merupakan dagangan paling laris, artinya yang paling digemari oleh orang. Ini kemarin kita sampai kepada ungkapan beliau, wala anfaq minhu idza hurrifa an mawadhi'ih. Kemudian beliau jelaskan juga bahwa kelak di akhir zaman itu yang ma'ruf menjadi mungkar dan yang mungkar menjadi ma'ruf. Ini ungkapan yang pernah kita bahas minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Fala wala fil biladi syai'un ankar minal ma'ruf wala a'raf minal munkar. Beliau sebutkan bahwa kelak di akhir zaman ini orang telah meninggalkan Alkitab, yaitu Al-Quran. Faqad nabadal kitaba hamalatuh wa tanasahu hafadatuh. Al-Quran di akhir zaman, orang-orang ulama di akhir zaman, mereka orang-orang yang faham Al-Quran, mereka telah menjauhi Al-Quran, meletakkan Al-Quran di belakang mereka, dan mereka tidak lagi memegang Al-Quran. Nabada artinya Al-Quran telah dicampakkan oleh mereka, orang-orang justru yang mereka disebut sebagai ulama yang memahami Al-Quran. Karena itu ungkapan Imam Ali, nabadal kitab hamalatu, artinya hamilul Quran, yang membawa Al-Quran, yang memegang Al-Quran, yang memiliki ilmu pengetahuan terhadap Al-Quran, mereka telah mencampakkan isi Al-Quran itu. Ini penyakit seperti yang diderita oleh umat-umat terdahulu, di mana para anbiya terdahulu kitab-kitab mereka itu dititipkan kepada ulama untuk meneruskan. Lain Al-Quran, Al-Quran sebenarnya oleh Allah enggak pernah dititipkan oleh siapapun, karena Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah memang meletakkan para a'immatul adhar untuk menggandengi Al-Quran. Kitab-kitab terdahulu apabila Nabi itu wafat, maka mereka memiliki hawariyun, orang-orang yang harus memegang Al-Quran.
tetapi kebanyakan mereka tidak lagi memegang Al-Quran. Mereka campakkan Al-Quran karena kepentingan-kepentingan tertentu yang mereka kejar. Seperti yang Allah ceritakan pada kita dalam surat Al-Baqarah 101 berkaitan dengan umat-umat terdahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Apabila datang seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada mereka ahlul kitab yang memiliki Alkitab Taurat atau Injil, mereka yang faham-faham ini, nabadha, mereka campakkan isi kandungan Taurat dan Injil, dan mereka letakkan kitab mereka itu wara'a zuhurihim, di belakang mereka. Artinya apa wara'a zuhurihim? Mereka yang mau memimpin, mereka yang mau mengarahkan kitab ini, bukan mereka memohon pengarahan dari Alkitab. Ka'annahum la ya'lamun. Ini yang terjadi untuk umat terdahulu, dan Imam Ali telah menyebutkan bahwa ini akan terjadi untuk umat ini. Nabadzal kitaba hamalatuh. Pemegang-pemegang Quran telah mencampakkan isi Al-Quran. Kemudian watanasahu hafadzatuh. Orang juga telah mau melupakan isi Al-Quran. Yang seharusnya mereka menjaga Al-Quran, mereka lupakan Al-Quran. Mereka tidak lagi mau mendengarkan teguran Al-Quran terhadap perilaku mereka. Mereka tidak lagi bertahkim kepada Al-Quran untuk melihat perbuatan mereka benar atau salah. Tapi dengan sengaja mereka lupakan. Tanasahu hafadzatuh. Justru yang hafal, artinya yang memegang, artinya yang harus mengingat terus Al-Quran ini, justru mereka lah pertama orang yang mencampakkan. Inilah yang saya sebutkan di awal pertemuan, bahwa ilmu yang dimaksud oleh Al-Islam ialah ilmu yang membawa seseorang lebih takut kepada Allah. Orang alim menurut Al-Quran ialah alim yang tambah takut kepada Allah, tambah hanya sami'na wa ata'na terhadap Al-Quran yang dibawa oleh Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Tetapi ulama-ulama hamilul Quran, hafadhatul Quran, yang tidak menghiraukan isi Al-Quran, bahkan mencampakkan isi Al-Quran, melupakan Al-Quran. Awal pertemuan yang lalu telah saya sebutkan bagaimana kejinya Al-Quran, menyebutkan bahwa mereka itu adalah, ada dua masalah, ada dua contoh yang Allah berikan. Satu, mereka bagaikan keldai, kamatsalil himar yahmilu asfara, keldai memikul buku, memikul kitab. Kedua, Allah contohkan mereka seperti anjing, kamatsalil kalb in tahmil alaihi yalhath atau tatruku yalhath. Jadi hamalatu Alkitab, hafadzatu Alkitab, ketika mereka tidak lagi memegang Alkitab itu Al-Quran, mereka mempunyai contoh yang begitu keji dari Al-Quran. Dan itu di akhir zaman akan terjadi. Ini yang pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ketika Al-Quran menceritakan Rasulullah, Al-Quran telah menyebutkan begini, wa qala rasul ya rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, mereka itu, kaumku, umatku, menjadikan Quran terbelakang, ditinggalkan, mahjur, diboikot ini Al-Quran. Ini yang disebut oleh Imam Ali kemarin, bahwa nabadzal kitaba hamalatuh watanasahu hafadzatuh. Fal kitabu, kalimat berikutnya, fal kitabu yawma idzin wa ahluhu manfiyani taridan. Di zaman itu, ketika yang mengenal, memahami, menghafal, menjaga Al-Quran telah mencampakkan Al-Quran, di zaman itu, kata Imam Ali, saat itu Al-Quran
dan ahlul Quran, penggandeng Al-Quran, yang mengamalkan isi Al-Quran, yang menafsirkan Al-Quran pada tafsiran yang sebenarnya, mereka manfiyani taridan, mereka dijauhi oleh orang, dikucilkan, diusir, dijauhi. Jadi yang semestinya memegang Al-Quran sebenarnya, menafsirkan Al-Quran sebenarnya, mengarahkan umat melalui Al-Quran yang sebenarnya, orang-orang ahlul Quran semacam ini manfiyan, Al-Qurannya dan orangnya manfiyan, dinafikan, dijauhkan, dibaikot, dikurcilkan, taridan, dua-duanya terusir, disingkirkan dari masyarakat. Sebenarnya kalau kita lihat zaman ini, Imam Ali ketika mengungkapkan, sudah terjadi pada zaman-zaman beliau, di mana ahlul bait dijauhi. Yang paling berhak memegang Al-Quran, yang paling berhak menafsirkan Al-Quran, yang paling berhak untuk bergandengan dengan Al-Quran, seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka dikucilkan, dibaikot, dijauhi. Ya Allah, pada satu masa Imam Musa Al-Kadzim pernah berkata pada murid-muridnya, kalau kalian ketemu aku di jalan, jangan mengucapkan salam untukku, pura-puralah kalian gak kenal. Karena dikejar-kejarnya oleh penguasa, karena ingin seluruh yang berhubungan dengan mereka akan mendapatkan gangguan, bukan cuma diasingkan, diusir, tapi akan diperlakukan perilaku keji. Ahlul Bait dan kemudian penerus, orang-orang yang berpegang dengan Ahlul Bait, memegang Al-Quran sesuai dengan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa umat tidak pernah akan sesat selamanya selagi memegang wasiat Rasul, Al-Quran wa itrati ahla baiti. Tetapi Al-Quran wa ahlul Quran pada zaman-zaman tertentu mereka manfiyani taridani, dikurcilkan, dijauhkan. Bahkan di perang Imam Ali pernah sama Khawarij, ada mereka yang sok mengangkat Quran, dibuat simbol. Mereka berkata, la hukma illa al-Quran, illallah, hukum hanya milik Allah, Quran dibawa. Seakan-akan mereka orang yang paling berhak memegang Al-Quran. Sehingga keluar ungkapan Imam Ali, kalimatu haqqin urida bihal batil. Ungkapan itu hak, enggak ada hukum kecuali hukum Allah, tapi ingin dibawa kepada kebatilan. Fal kitabu yawma idzin wa ahluhu manfiyani taridan. Dikucilkan, dijauhkan, enggak lagi diberi kesempatan untuk menafsirkan Al-Quran sebenarnya, enggak lagi diberi kesempatan untuk membawa Al-Quran. Dalam pertemuan kedua pernah mungkin saya bawa, atau pertama, bagaimana ketika Muawiyah memerintahkan seseorang dengan diberi 200.000 dirham, kemudian tidak mau, jadi tawar-menawar sampai 400 dirham untuk memalingkan ayat yang turun kepada Imam Ali, untuk dikatakan satu riwayat palsu bahwa ayat itu turun kepada Ibnu Muljam, yaitu firman Allah, wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan hal semacam itu sangat banyak. Membawa Al-Quran, ini nanti yang diungkapkan oleh Imam Ali, kalimat sebentar lagi ini, bahwa mereka sok menguasai Al-Quran karena mereka ingin membawa Al-Quran dengan sesuai hawa nafsu mereka. Fal kitabu yawma idzin wa ahluhu manfiyani taridan wa sahibani mustahabani fi tariqin wahid la yu'wihima mu'win. Al-Quran dengan pendamping Al-Quran, sahiban mustahaban, terus bergandengan dalam jalan yang satu, tetapi tidak lagi menemukan orang yang akan menerima mereka. Al-Quran diperangi,
salah satu raja Umawi membuka Al-Quran, menemukan ayat yang isinya ancaman, Jabbarin Anid, dengan congkak dia buangnya Al-Quran. Enyahlah engkau, nanti kamu akan berhadapan dengan aku. Al-Quran dan Ahlul Quran dijauhi. Mereka berjalan satu tempat, tetapi tidak ada lagi yang mau menerima. Karena orang itu memang kadang-kadang lebih mengikuti kebatilan daripada kebenaran. Karena kebatilan itu ringan, memperoleh kesenangan di awal. Orang suka melupakan akibat. Apa yang akan membawa ia sengsara kelak di hari kiamat, di hari ke depan. Itu orang lebih senang melihat apa yang sekarang daripada besok. Kalla balla tuhibbuna al-ajilah. Manusia suka yuhibbuna al-ajilah. Karena itu Al-Quran sudah tidak ada lagi yu'wihima mu'win, yang mau menerima, melindungi Al-Quran dan Ahlul Quran sudah tidak ada. Sekali lagi, orang ini kadang-kadang tanpa melihat akibat, tanpa melihat sesuatu yang harus dia pikirkan, dia lebih condong memilih kebatilan daripada kebenaran. Imam Ali pernah melukiskan hal semacam ini. Beliau gambarkan begini: al-haqqu saqilun mari wal batilu khafifun wadi. Hak itu berat, tetapi akibatnya sangat menyenangkan, sangat indah. Sementara batil itu ringan, tetapi akibatnya sangat membawa kepada kesengsaraan yang tanpa ada batas. Hak memang berat. Karena itu tidak ada lagi di zaman itu, kata Imam Ali, yang mau menampung Al-Quran dan Ahlul Quran. Bukan cuma nggak mau menampung, dimusuhi, dikejar-kejar. Kalau kita melihat orang Quran natiq, Imam Ali, beliau sendiri alaihi salam, Allahu Akbar, beliaulah manusia yang paling dizalimi oleh orang-orang yang selalu mendambakan kebatilan. Beliau yang mewarisi seluruh ilmu Rasul, tapi beliau disingkirkan dari semua hal. Sekali lagi, fal kitabu yawma idzin wa ahluhu manfiyani taridan wa sahibani mustahabani fi tariqin wahid. Kenapa fi tariqin wahid? Karena Ahlul Quran tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu selamanya sama dengan Ahlul Quran, yaitu Ahlul Baitil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Hadis yang populer sering kita ungkapkan bahwa Ali ma'al Quran wal Quranu ma'a Ali. Ali bersama Al-Quran dan Al-Quran bersama Ali. Kemudian Ahlul Bait keseluruhannya sebagai itra. Rasul sebutkan bahwa mereka tidak pernah berpisah dengan Al-Quran hatta yarida alayyal haud, sampai nanti ketemu di telagaku terus bersatu. Fi tariqin wahid lakin la yu'wihima mu'win. Fal kitabu wa ahluhu fi dhalika az-zamani fi an-nasi wa laysa fihim. Allahu Akbar. Quran di zaman itu nanti bersama manusia zahirnya, tapi hakikatnya tidak bersama manusia. Saya ulangi kalimat beliau, fal kitabu wa ahluhu fi dzalika zamani fin nasi wa laysa fihim wa ma'ahum wa laysa ma'ahum. Kitab dan ahlul kitab, Al-Quran dan ahlul bait. Al-Quran dan orang yang memegang Quran sebenarnya, menafsirkan Quran sebenarnya, saat itu Quran mereka ada di tengah-tengah manusia, tapi sebenarnya mereka tidak ada di tengah-tengah manusia. Mereka bersama manusia, tapi hakikatnya mereka bukan bersama manusia. Zahirnya ada, tapi hakikatnya tidak ada.
Sudah asing itu Al-Quran di tengah-tengah kaum muslimin. Hakikat Al-Quran, inti atau isi Al-Quran asing di tengah kaum muslimin. Qurannya sih ada, setiap bulan dicetak Al-Quran, dan setiap saat keluar dengan cover yang baik, indah. Ada Al-Quran zahirnya, tapi isi dan kandungan Al-Quran, ayat-ayat yang menyebutkan mengenai keutamaan penggandeng Al-Quran ada, tetapi sebenarnya seperti tidak ada. Sudah asing. Seperti yang saya sampaikan di awal-awal pertemuan ketika kita mulai membahas mengenai Imam Ali mengatakan bahwa nanti di hari kiamat ini, di hari akhir zaman ini, Quran sudah tidak dibaca lagi dengan sebenarnya. Saya ungkapkan waktu itu, saya katakan bahwa di tengah-tengah kaum muslimin sekarang ini Quran nggak ada. Paling itu ketemunya nanti 2 minggu lagi Ramadan, orang mulai membersihkan debu-debu Al-Quran selama setahun ini, dibaca sendiri, perombongan di masjid, atau kemudian nanti bangga-banggaan, saya sudah hatam sekian, kamu berapa? Atau tinggal Quran ini dibacakan kalau ada keluarga di antara kita mau mati, kita bacakan Yasin, sholawat supaya cepat berangkat rohnya. Tidak apa-apa baca Al-Quran dan baca Yasin, sila indah, memang itu anjuran. Tapi Quran kan bukan cuma itu, dimusabaqahkan tilawahnya, untuk peresmian kantor, kitabnya untuk hadiah menghadiahi kita. Ini yang terjadi di akhir zaman sekarang ini. Tetapi kandungan isi Al-Quran, kantor yang akan jelas-jelas melakukan perbuatan, mempunyai bisnis yang riba, menekan orang, mencekek kaum mustadhafin, mungkin peresmiannya membaca Al-Quran. Padahal kalau didengungkan isi Al-Quran yang melarang perbuatan dia melakukan itu, gak pernah akan mendengarkan. Cukup diambil barokahnya Al-Quran, tapi kandungannya tidak ada. Isi Al-Quran dicampakkan, didengungkan juga, innamal mu'minuna ikhwah, Al-Quran dibaca, tetapi syarat untuk memperoleh ukhuwah gak pernah. Saling menikam, saling tuduh, saling fitnah, teriaknya membawa Al-Quran. Jadi Al-Quran saat itu menurut Imam Ali di tengah-tengah masyarakat, tapi sebenarnya tidak ada. Ayol ikhwah, antum akan saya bawa sedikit berkaitan dengan beberapa ayat Al-Quran ketika menafsi atau mensifati Al-Quran itu sendiri. Kenapa sekarang zaman jadi bejat semacam ini? Yang saya maksud zaman adalah orang yang di zaman itu, bukan zamannya sekali lagi. Kenapa? Karena berkaitan dengan Quran ini sudah gak diikuti lagi. Sementara Quran itulah yang menyebabkan kita memperoleh semua kejayaan. Al-Quran mensifati Al-Quran ini dengan beberapa sifat. Antara lain, Allah sebutkan bahwa Al-Quran itu hudan, penuh petunjuk. Al-Quran itu rahmah. Al-Quran itu syifa'un. Al-Quran itu adalah nurun. Al-Quran itu ruh, nyawa. Masih ada sifat-sifat lain, tapi coba ini hudan, pemberi petunjuk. Mungkin kita baca dalam Al-A'raf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Bahwa Quran ini penuh dengan bukti-bukti, dalil-dalil yang konkret kuat, dan Al-Quran merupakan huda, petunjuk dan rahmat. Apabila manusia telah tidak menghiraukan Al-Quran, artinya manusia akan hidup dalam kesesatan. Karena yang akan membimbing mereka kepada petunjuk yang penuh dengan hidayah dan huda, mereka kesampingkan. Yang terjadi ialah dhalal, kesesatan. Imam Ali dalam ungkapan lain, beliau menjelaskan, siapa yang mencari petunjuk tidak pakai Al-Quran, maka ia tidak memperoleh kecuali kesesatan.
Umat dalam hidup dalam kesesatan semacam ini karena apa? Karena sumber hidayahnya mereka campakkan. Ketika hidayah tidak lagi dipakai, yang ada adalah kesesatan. Pasti. Kedua, Al-Quran, Allah mensifati Al-Quran ini dengan ungkapannya bahwa Al-Quran itu adalah nur, cahaya. Yang mana cahaya itu bisa menerangi kita. Kalau kita mau gunakan, maka Al-Quran itu akan menerangi kehidupan kita. Tetapi ketika kita campakkan isi Al-Quran, yang kita peroleh bukan cahaya, tapi adalah kegelapan. Coba saya akan bukakan antum ayat 157 Al-A'raf, bagaimana Allah mensifati bahwa Al-Quran ini adalah nur, yaitu firman Allah, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah. Mereka orang-orang yang mengikuti cahaya yang Allah turunkan untuk Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Artinya Al-Quran ini oleh Allah disifati nur. Ketika umat mulai meninggalkan Al-Quran, yang terjadi ialah bukan hilang dari cahaya. Ketika cahaya tiada, berarti yang ada kegelapan. Umat hidup dalam kegelapan, dalam kebingungan. Orang sekarang ini hidup bingung semuanya. Dari presiden sampai orang yang paling miskin, semua hidup gelisah, bingung. Entah apa yang diperbuat. Jangan heran di sana dengar bunuh diri, di sana frustasi bunuh diri. Semua orang gelisah. Karena apa? Sumber cahaya itu mereka campakkan. Yang ada adalah mereka hidup dalam kegelapan. Tidak ada lagi yang namanya orang ingin berbuat baik untuk yang lain. Jarang. Karena apa? Masing-masing sudah gak nampak. Mau melangkahkan kaki gak nampak. Hayran dalam bahasa Arabnya. Bingung, gelisah. Karena Al-Quran mereka telah campakkan. Atau Allah mensifati Al-Quran selain hudan, selain nur, Al-Quran Allah sifati ialah rahmah. Lah, ketika rahmat itu mereka campakkan, Allahu Akbar. Yang terjadi Anda lihat sekarang ini apa yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ini akibat menyampaikan Al-Quran yang terjadi, rahmat tidak ada. Padahal ketika Allah menyebutkan berkaitan dengan Al-Quran yang kita percayai ini, kalau kita membaca Al-Quran saja, Allah akan turunkan rahmat. Mendengarkan Al-Quran saja, Allah turunkan rahmat. Tetapi yang terjadi, kita mendengar saja tidak. Idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Mendengarkan Al-Quran untuk memperoleh rahmat tidak. Apalagi mempraktekkan isi Al-Quran agar hidup dalam rahmat, lebih jauh lagi. Yang terjadi yang seperti antum melihat, baik di negeri ini, negeri-negeri yang lain, di mana rahmat telah tercabut dari hati seseorang. Anak membunuh ayahnya, ayah mencekik anaknya, ibu membunuh anaknya, dan bermacam-macam yang terjadi. Perbuatan-perbuatan yang keji. Itu mungkin banyak hal-hal, sebab-sebab yang menjadikan begitu. Tetapi antara lain ialah rahmat ini tercabut karena sumber rahmat dicampakkan oleh umat manusia. Kalau kita membaca surat Syura, kita menemukan ternyata Allah sifati Al-Quran ini roh. Bisakah hidup kita tanpa roh? Ya memang kita ini nampaknya hidup, tapi kita ini cuma puing-puing, sudah mati, mayat berjalan. Karena sumber roh, sumber kehidupannya. Kalau kita melihat umat Islam ini loyo, sudah tidak lagi memiliki ghirah Islamnya. Islam ditikam dari depan, dari kanan, dari kiri. Semua orang ingin menghancurkan Islam, kita nggak pernah peduli. Kita cuma masih kelahi sesama kita. Ini karena roh sudah mati.
Coba kita dengarkan ayat dalam surah 52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Para mufassirin mereka menafsirkan wa kadzalika, beginilah auhayna, kami wahyukan kepadamu ruhan min amrina. Ruh di sini sebagian mufassir mengatakan ini adalah Al-Qur'an. Artinya Allah mensifati Al-Qur'an itu sebagai ruh. Tanpa ruh bagaimana Anda bayangkan orang bisa hidup? Tanpa cahaya bagaimana Anda bayangkan manusia bisa langgeng dalam kehidupannya, bisa sampai pada tujuannya? Tanpa memiliki rahmat, artinya dalam kebencian, dalam kekejaman, bagaimana orang bisa hidup dengan enak? Tanpa petunjuk. Kemudian Allah juga dalam surat Al-Isra menyebutkan bahwa Al-Quran ini adalah syifa, sebagai obat. Ketika obat tidak lagi dipakai, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat cuman penuh penyakit. Penyakitnya macam-macam, bukan penyakit fisik ini. Penyakit dengki, penyakit hasut, penyakit loyo, gak memiliki semangat untuk menegakkan kebenaran, penyakit mau senang dengan kebatilan, enggan dengan kebenaran, penyakit-penyakit kekufuran, kesyirikan, kenifakan. Ini penyakit-penyakit ada di tengah-tengah kita karena kita meninggalkan Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran ini adalah sebagai obat dan rahmat. Jadi obat kita campakkan, cahaya kita campakkan, rahmat kita campakkan, petunjuk kita campakkan, terakhir jiwa, roh kita campakkan. Yang terjadi ya sekarang ini, Imam Ali kalau mengomentari berkaitan dengan Al-Quran sebagai obat, dalam beberapa wasiat beliau pernah ungkapkan begini, wa'lamu annahu laisa ala ahadin ba'dal Qur'ani min faqah. Ketahuilah, tidak ada siapapun kalau sudah memiliki Al-Quran merasa tidak memiliki sesuatu, merasa masih perlu dan butuh dengan sesuatu. Artinya selagi sudah punya Quran, tidak ada lagi dia min faqah. Sebaliknya, wala li ahadin qabla al-Quran min ghina. Sebaliknya, orang kalau tidak memiliki Al-Quran, tidak ada di hatinya Al-Quran, maka dia enggak memiliki kekayaan dan apapun, enggak merasa memiliki kecukupan. Artinya orang enggak boleh lepas dengan Al-Quran kan. Terus fastashfu min adwaikum. Carilah obat kalian dalam Al-Quran dari semua penyakit-penyakit kalian. Fa inna fihi shifaan min akbarid da. Dalam Al-Quran ada obat berkaitan dengan penyakit yang paling dahsyat, akbarid da, penyakit yang paling besar. Apa itu? Beliau ungkapkan, wa huwal kufru wan nifaq, penyakit kekufuran dan kenifakan, wal ghayyi wad dhalal, penyakit kesesatan. Yang terjadi sekarang ini kekufuran, nifaq, sesat. Kadang-kadang kita kalau menyaksikan sesuatu kejadian, kita mungkin nggak bisa berpikir kok sampai terjadi semacam ini. Tetapi kalau kita merenungkan, kita renungkan, ternyata mereka campakkan sesuatu yang apabila sesuatu itu ada di tengah-tengah mereka, mereka tidak pernah akan memperoleh, tidak akan melakukan kejadian-kejadian yang begitu keji, yang tidak pernah dibayangkan oleh orang untuk melakukan hal semacam itu. Wa alaikum bi kitabillah, kata Imam Ali, hendaklah kalian berpegang teguh dengan kitab Allah. Fa innahul hablul matin wan nurul mubin, tali Allah yang kuat, cahaya yang terang benderang, wasyifaun nafi, obat yang paling bermanfaat. Ayyuhal ikhwah, akhir zaman menurut Imam Ali, Al-Quran dicampakkan.
Orang-orang yang semestinya hidup dengan Al-Quran ditinggalkan jauh. Al-Quran sepertinya hidup di tengah-tengah manusia bersama mereka, tapi sebenarnya tidak bersama mereka. Al-Quran sepertinya ada, tapi tidak ada di tengah-tengah manusia. Karena Al-Quran bukan cuma kertasnya ini. Al-Quran ialah kandungannya. Walaupun kertas ini menjadi mulia karena mencatat kalimatullah dan kalamullah, tapi Al-Quran yang Allah sebutkan berat. Inna sanulki alaika qawlan thaqila, itu ma'ariful Qur'annya, isi dan kandungan Al-Quran. Al-Quran yang Allah sebutkan, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kami turunkan Quran di gunung pada hancur berkeping-keping. Itu ma'arif kandungan isi Al-Quran. Karena itu kata Imam Ali, fal Quran fal kitabu ahluhu fi dzalika zaman finnas, di tengah-tengah manusia, walaysa fihim, hakikatnya tidak ada pada mereka, wa ma'ahum walaysa ma'ahum, bersama mereka. Setiap orang ngaku dengan Quran, apalagi kalau mau nafsirkan Quran seenak mereka. Apalagi kalau urusan kampanye, Quran diseret semua. Semua orang menyeret untuk membenarkan apa yang ia pikir. Quran dipaksa untuk membenarkan pikirannya. Semua partai di dunia, bukan cuma di Indonesia, di dunia yang biasanya calon-calon itu ingin menjual namanya pakai Al-Quran, illa man rahimah rabbuk, kecuali tempat-tempat tertentu, wa qalilum ma'hum. Mahathir dulu di Malaysia juga mengatakan partai UMNO-nya di Quran ada. Alladzina amanu wa lam yalbasu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu, partai UMNO. Di sini pun ada syajarah, ada bin najmihum yahtadun. Ya, ini menyeret Al-Quran di tengah-tengah. Al-Quran itu ada, tapi sebenarnya tidak ada. Bayangkan antum ayyuhal ikhwah, manusia terkutuk seperti Yazid ketika mabuk di malam hari sampai subuh mabuk. Di tengah-tengah ia mabuk mendengar azan subuh, ada masjid sebelahnya azan, dia teriak, suara apa ini? Dia menisbatkan dirinya Amirul Mukminin. Suara apa ini, dibilang. Kata pengawal-pengawalnya, wahai pemimpin kita, ini suara azan untuk kita sholat. Apa kata Yazid? Allah tidak berkata dalam Al-Qur'annya celaka bagi yang minum arak, tetapi Allah berkata dalam Al-Qur'an celaka bagi orang yang sholat. Kemudian dia membaca ayat wailun lil musallin, rubuhkan masjid dan bunuh yang azan itu. Bawa Quran juga. Quran di tengah-tengah mereka, tetapi sebenarnya Quran tidak ada di tengah mereka. Dan ini mulai pemerintahan sampai sehari ini banyak menyeret Al-Quran semacam itu. Fal kitabu wa ahluhu fi dzalika az-zamani fi an-nas wa laysa fihim wa ma'ahum wa laysa ma'ahum li'anna adh-dhalalata la tuwafiqul huda wa in ijtama'a. Karena kenapa katanya Quran bersama mereka tapi sebenarnya bukan bersama mereka? Karena mereka melakukan kesesatan sementara Al-Quran sumber hidayah. Karena itu walaupun berdampingan tetap mereka tidak bersatu. Karena apa? Karena Imam Ali mengatakan li'anna dhalalata, karena kesesatan itu la tuwafiqul huda, tidak akan sama bersama petunjuk hidayah, wa in ijtama'a, walaupun dua-duanya berkumpul. Jangan kita melihat petunjuk ini, hidayah ini, kalau orang memutarbalikkan isi Al-Quran kemudian selesai, dianggap itu benar, padahal mereka menyeret Al-Quran. Dan hidayah, petunjuk Allah atau al-haq itu tidak pernah sama dengan kebatilan, walaupun batil mau menampilkan apapun keindahannya. Bilangan
slogan-slogan yang indah, teriakan-teriakan, yel-yel yang indah, tetap tidak pernah sama. Sampai tadi saya sebutkan, ketika mereka mengangkat Al-Quran dan teriak la hukma illallah, ini slogan yang indah, tapi tetap kata Imam Ali, kalimatu haqqin urida bihal batil, karena batil tidak pernah akan sama dengan kebaikan. Yang indah, ayyuhal ikhwah, tidak pernah akan sama dengan yang jelek, walaupun yang jelek itu banyak, walaupun dipromosikan seperti apapun kejelekan, tetap tidak pernah akan sama. Yang jelek tetap akan jelek. Dengarkan surat Al-Maidah ayat 100, bagaimana Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Katakanlah, wahai pribadi mulia Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, tidak pernah akan sama kejelekan dengan kebaikan, walau kamu melihat menjadi takjub dan kagum dengan banyaknya kejelekan. Jadi pertama, tidak pernah akan sama al-khabith kejelekan dan thayyib keindahan. Kedua, walaupun sepintas yang jelek itu nampaknya indah, menakjubkan dan banyak bilangannya. La yastawil khabith wat thayyib. Kalau saya kumpulkan di meja ini 100 biji batu-batu kecil, kerikil-kerikil yang antum ditemukan di depan itu, 100 biji di sini. Saya ambil satu permata kecil di sini, walaupun ini gandeng dan ini lebih banyak, lebih semuanya, tetap tidak pernah akan sama. Yang ini kecil apapun, sedikit bagaimanapun, ini memiliki harga. Tapi batu ini jangan 100, 1000, 10.000, tetap tidak berarti. Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabith. Tetapi ketika Allah mengatakan tidak sama hak dengan batil, tidak sama yang jelek dengan yang indah, walaupun sepintas yang batil atau yang jelek itu menampakkan dirinya indah. Karena Al-Quran kalau mensifati syaitan, ayyuhal ikhwah, selalu Allah mengatakan syaitan itu kalau ingin menjerumuskan anak Adam, syaitan itu punya satu senjata dan cara menjerumuskan anak Adam, yaitu kejelekan oleh syaitan dibungkus seperti sesuatu yang indah, dihiasi. Zayyana lahumus syaitan. Zayyana. Jadi dikelabui, dihias. Fara'ahu hasana. Orang yang enggak mampu melihat ini indah, padahal isinya barang yang paling jelek, di cover yang indah gitu. Sekali lagi kata Imam Ali, li'anna dhalalata la tuwafiqul huda wa inistama'a. Kesesatan tidak pernah akan sama dengan hidayah. Hak tidak pernah akan sama dengan batil, walau nampak sepintas akan berjalan gandeng. Dan ini ayatnya paling jelas. Tetapi coba perhatikan 100 Al-Maidah ini, ketika Allah mengatakan, katakan tidak sama yang jelek dan indah, walaupun sepintas kadang-kadang orang melihat kagum dengan banyaknya kejelekan itu, tetapi Allah ingin menyebutkan siapa yang bisa merasa ini enggak sama jelek dan indah, hak dan batil. Bukan semua orang ternyata. Allah khitabnya begini, fattaqullaha ya ulil albab. Bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang punya akal. Ulul albab itu orang yang berakal. Yang berakal sajalah yang bisa memilah antara hak dan batil, antara dhalalah dan al-hidayah, antara al-tayyib dan al-khabith. Orang kalau enggak menggunakan akalnya akan terjerumus, terpengaruh. Qul la yastawil khabith wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Terus li'anna adh-dhalalata la tuwafiqul huda wa in ijtama'a fajtama'a al-qaumu 'ala al-furqah. Mereka akhirnya bersatu untuk membekot Al-Quran dan mendamping Al-Quran. Fajtama'u 'ala al-furqah ay 'ala iftiraq min al-kitab.
wa ahlil kitab. Waftaraku anil jamaah. Mereka berpisah dengan al-jamaah. Siapa yang maksud jamaah di sini? Yang memegang Al-Quran yang sebenarnya. Jadi mereka berpisah dari Al-Quran, kemudian mereka berpisah juga dan memboikot orang-orang yang memegang Al-Quran sebenarnya. Orang alim yang mengamalkan Al-Quran, mengajak orang untuk mempraktekkan Al-Quran, pasti dibenci, pasti dikucilkan. Tapi kalau yang bisa membawa mereka, menyenangkan mereka, orang-orang penguasa dan orang-orang yang berduit, pasti akan digemari. Tapi jangan katakan yang hak. Kalau mengatakan yang hak akan dijauhi. Ijtama'al qawmu 'alal furqah waftaraku 'anil jama'ah ka'annahum a'immatul kitab wa laysal kitabu imamahum. Mereka menjauhkan diri dari Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Juga mereka berpaling dari orang-orang yang berhak menafsirkan Al-Quran dan yang mau mengamalkan isi Al-Quran. Terus mereka menjadikan diri mereka sebagai a'immatul kitab, yang paling berhak jadi menafsirkan Al-Quran, yang paling berhak membawa Al-Quran, yang paling berhak menakwilkan Al-Quran, a'immatul kitab. Padahal walaisal kitab imamahum. Padahal Quran ini bukan imam mereka. Karena kalau Quran jadi imam mereka, mereka cuma mengikuti apa perintah dan larangan Al-Quran. Tapi mereka menjadikan diri mereka ini a'immatul kitab. Orang dalam awal pertemuan saya ungkapkan ungkapan Shaltut, ya. Rusaknya tafsir di akhir zaman ada dua. Salah satunya kata Shaltut ialah ketika mereka menjadikan Quran makmum, bukan lagi menjadikan Quran sebagai imam. Bedanya apa? Kalau Quran itu imam, kita sajikan pada Al-Quran semua pemikiran kita. Kalau Al-Quran membenarkan, kita ikuti. Itu kita jadikan Quran sebagai imam kita. Tapi kalau Quran kita jadikan makmum, maka Quran kita seret untuk membenarkan pendapat kita. Harus membenarkan. Maka tarik-tarian Al-Quran ini banyak. Yang sampai tadi itu kebablasnya Yazid kalau ketika mengatakan Quran berkata wailun lil musallin, bukan berkata wailun lisyaribin. Nah, wastama'al qaumu 'alal furqah waftaraqu 'anil jama'ah ka'annahum a'immatul kitab wa laysal kitabu imamahum. Kalau sudah semacam ini yang terjadi di akhir zaman menurut Imam Ali, maka Quran tinggal apanya? Dengarkan ungkapan beliau terakhir, falam yabqa indahum minhu illa ismu. Quran cuma jadi namanya. Bas. Namanya saja. Terus wala ya'rifuna illa khattu wa zabaru, dan mereka tidak kenal cuma namanya, enggak sisa cuma namanya, dan yang sisa cuma tulisannya. Bas Quran ini khattu, dibuat hadiah, saling hadiah menghadiahi, dan ditaruh di rumah, selesai. Bas. Yang mereka kenal Quran itu cuma namanya. Kadang-kadang kita juga prihatin, muslimin juga bukan semua bisa membaca Al-Quran. Mau jujur, seminggu yang lalu mungkin, atau 2 minggu yang lalu, 10 hari, saya di Kalimantan ada orang datang, kita ingin guru ngaji Al-Quran karena satu daerah, saya nggak sebut nama daerah di Kalimantan itu, ini anggota DPRD-nya semua mau belajar Quran, mereka semua nggak bisa ngaji Al-Quran, muslimin, minta yang bisa ngajari cepat gitu Al-Quran. Saya termasuk, saya berkatakan saya senang tapi menyesal. Menyesalnya kok sampai ada orang sudah memimpin muslimin di tempat itu belum bisa membaca Al-Quran, membaca loh. Tapi saya juga senang mereka juga ternyata nggak malu ingin belajar. Tapi sebenarnya hal semacam itu banyak. Ini Quran di tengah-tengah kita kaum muslimin. Ini yang disabdakan oleh Imam Ali, tinggal namanya dan tulisannya. Ayyuhal ikhwah,
Sampai di sini akhir pertemuan kita berkaitan dengan Imam Ali tentang masa depan. Tapi berkaitan dengan masa depan ini masih ada 7 atau 6 lagi ungkapan seperti ini yang kita akan bahas insyaallah nanti setelah Syawal. Ungkapan-ungkapan Imam Ali berkenaan dengan akhir zaman. Dan zaman ini nampaknya sudah juga kita alami bagaimana nasib zaman kita juga sekarang. Quran sudah dijauhkan, ma'ruf jadi mungkar, mungkar jadi ma'ruf. Dan dalam hal semacam ini apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan di waktu dan saat semacam ini, mari kita kembali kepada Al-Quran. Mari kita ambil sumber hidayah, sumber cahaya, sumber ilmu, sumber rahmah, sumber obat dan jiwa, roh. Tanpa kesini, kalau kita, kenapa sih kita diberitahu oleh Imam Ali mengenai kebejatan dan kerusakan akhir zaman? Supaya kita mulai tahu kalau ini penyakitnya dan ini obatnya, cepat-cepat kembali kepada obat ini supaya selamat dari apa yang akan terjadi di zaman yang diungkapkan oleh Al-Imam Ali alaihissalam. Ayol ikhwah, seperti minggu-minggu yang lalu sebelum akhir akan saya sebutkan beberapa cerita berkaitan dengan Al-Imam Ali bin Abi Thalib dan ilmu Imam Ali bin Abi Thalib. Kita sudah ada 3 cerita ya dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Malam ini ada 2 cerita singkat yang saya akan sampaikan, menunjukkan begitulah Al-Imam Ali pemegang Al-Quran yang sebenarnya, Imam Ali yang mewarisi ilmu Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Diriwayatkan bahwa suatu hari di zaman pemerintahan Umar bin Khattab di Madinah ada seorang pemuda teriak-teriak. Teriakan pemuda itu ialah ya ahkamal hakimin uhkum baini wa baina ummi. Artinya dia mohon kepada Allah, ya Allah yang bisa menghukumi, selesaikanlah urusanku dengan ibuku. Artinya pemuda ini sedang bersengketa dengan ibunya. Ketika dibawa kepada Umar bin Khattab, Umar berkata, ya gulam lima tad'u ala ummik. Kenapa kamu mendoakan bencana dan celaka untuk ibumu? Kata anak ini, ia berkata, ibuku ini telah mengandung aku 9 bulan. Ia melahirkan aku. Ia menyusui aku selama 2 tahun. Ia mendidik aku sampai aku ketika besar dan tahu mana yang jelek, mana yang baik, mana yang jelek, mana yang hak dan batil. Setelah aku menjelang besar begini, ibuku mengingkari aku. Ia berkata, aku bukan anaknya dan ia tidak kenal aku. Umar bin Khattab mendengarkan ini, ia berkata kepada wanita yang disebut ibunya anak itu, hei wanita, apa yang benarkah ungkapan anak ini? Dia telah mengatakan bahwa engkau mengingkari bahwa engkau bukan ibunya. Si wanita itu bersumpah begini, walladhi ihtajaba bin nur fala ainun tara wa haq Muhammadin wa ma walad ma'arifu. Demi Allah sumber cahaya yang menjadikan semua makhluk dihijab dengan cahayanya, dan demi Muhammad dan semua dilahirkan dari Muhammad, aku enggak kenal laki ini, aku enggak kenal anak ini, dan aku enggak tahu dari mana anak ini. Dia seorang anak yang mengaku bahwa ia anakku, padahal aku gadis yang belum pernah disentuh oleh laki pun dalam kehidupanku. Aku masih gadis, aku enggak kenal. Dia ingin mempermalukan aku dan ingin mengambil sesuatu keuntungan dariku. Katanya Umar, apakah kamu punya saksi, bukti dalam ungkapanmu ini, saksi-saksi? Kata wanita itu, iya, ini semua saudara-saudaraku sebagai saksi. Umar memanggil saudaranya, ternyata saudaranya membawa 40 orang dengan mereka. Semuanya bersumpah 40. Semua bersumpah bahwa
wanita ini masih gadis, belum pernah bersuami, dan anak ini cuma mengaku ini bukan ibunya dan ini bukan anak wanita ini. Anak ini cuma ingin mempermalukan wanita ini. Kata Umar bin Khattab, tahan anak ini sampai kita lihat orang-orang jadi saksi 40 ini. Kalau mereka orang-orang yang adil dalam kesaksiannya, kita akan cambok lelaki ini. Haddal muftari, orang yang bohong dan mengaku-ngaku, digeret untuk dibawa ke penjara. Di tengah-tengah itu melewati Imam Ali bin Abi Thalib. Anak itu ketika melihat Imam Ali bin Abi Thalib, anak itu teriak begini, "Ya ibna ammi Rasulillah, inni ghulamun mazlum." Hai anak paman Rasul, aku seorang anak yang teraniaya. Apa kata Imam Ali? Dia menceritakan apa yang terjadi pada Umar sampai selesai. Kemudian kata Imam Ali, kembalikan anak ini ke mahkamah Umar. Mereka kembalikan ke mahkamah Umar. Umar pun marah. Aku telah perintahkan kalian untuk dibawa ke penjara. Kenapa kalian bawa kembali ke sini? Kata mereka, ini perintah Ali bin Abi Thalib. Imam Ali masuk. Kemudian Imam Ali berkata, hai Umar, kau izinkan aku untuk menyelesaikan antara mereka. Kata Umar, na'am. Memang aku telah mendengar Rasul bersabda, a'lamukum Ali bin Abi Thalib. Yang paling alim dari kalian adalah Ali bin Abi Thalib. Imam Ali kemudian pergi memanggil wanita itu. Hei wanita, benarkah ini anakmu? Benarkah pengakuan anak ini bahwa ia anakmu dan engkau ibunya? Kata wanita, tidak. Sumpah lagi wanita ini, aku masih gadis, gak pernah tersentuh segala macam. Imam Ali kemudian, mana saksi-saksimu? Keluar semua. Saksi-saksi bersumpah, semuanya mengsaksikan. Imam Ali kemudian berkata kepada saudara-saudara perempuan ini, hei kalian saudara wanita ini, kalian izinkahkah aku untuk menyelesaikan urusan saudara kalian dengan anak ini? Kata mereka, iya wahai Ali bin Abi Thalib, kami mendengarkan apapun yang kamu tentukan. Imam Ali kemudian berkata begini, aku bersaksi atas nama Allah, dan aku jadikan semua kalian yang di tempat ini sebagai saksi bahwa aku kawinkan anak ini dengan wanita ini dengan mas kawin 400 dirham dari uangku sendiri. Kemudian Imam Ali manggil budaknya namanya Kumbur. Ya Kumbur, ambilkan uang. Kumbur lali mengambil uang, tumpahkan uang itu di pangkuan lelaki itu. Kemudian Imam Ali berkata, hai lelaki anak ini, berikan uang itu sebagai mas kawin mahar untuk wanita itu, dan jangan kamu datang kepadaku lagi kecuali setelah kamu sentuh wanita ini sebagai istrimu. Itu anak itu mengambil 400, diletakkan di pangkuan wanita perempuan itu, terus dipegang sini oleh laki anak itu. Kemari kamu. Ketika diambil wanita itu teriakannya begini, fanadatil mar'ah an-nar an-nar ya ibna ammi Muhammad. Celaka, celaka, api neraka wahai anak paman Muhammad. Turidu an tuzawwijani min waladi, kamu ingin kawinkan aku dengan anakku. Demi Allah ini anakku, cuman aku dipaksa oleh saudaraku untuk tidak mengakui lagi sebagai anakku. Kemudian dia keluar. Setelah itu Umar bin Khattab cuman bisa teriak, nada Umar, wa Umarah laula Ali lahalaka Umar. Kalau bukan karena Ali, akan celakalah Umar. Ini salah satu cerita yang terjadi pada zaman Imam Ali. Saya kira cerita berikutnya kita tunda aja. Minggu atau setelah Syawal kita ketemu lagi. Mudah-mudahan selama 4 kali pertemuan ini kita bisa mengambil satu manfaat dari apa yang disebutkan oleh Imam Ali, dan kemudian kita bisa merubah sikap kita agar enggak tergolong jadi umat yang meninggalkan Al-Quran,
tapi kita ingin merangkul Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, mempraktekkan isi Al-Quran dan membaca Al-Quran, dan ingin mempraktekkan yang mampu kita praktekkan, dan juga berkiblat kepada mereka orang-orang yang telah dijadikan Rasulullah sebagai penggandeng Al-Quran, agar tetap kita hidup dengan Al-Quran dan penggandeng Al-Quran yang kedua-duanya tidak pernah akan berpisah sampai hari kiamat. Ja'alani Allah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.